Shalom, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Radin Gustiana. Saya dari kelas G Teologi. Di sini saya akan mempraktikkan khotbah singkat sebagai tugas homiletika. Firman Tuhan yang hendak kita baca pada saat ini saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-18. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang pertama sampai pasal yang ke-18. Firman Tuhan, Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Ketika Petrus tiba di Yerusalem, orang-orang dari golongan yang bersunat berselisih pendapat dengan dia. Kata mereka, "Engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama-sama dengan mereka." Tetapi Petrus menjelaskan segala sesuatu berturut-turut, katanya, "Aku sedang berdoa di kota Yope, tiba-tiba rohku diliputi kuasa ilahi, dan aku melihat suatu penglihatan, suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, diturunkan dari langit sampai di depanku. Aku menatapnya dan di dalamnya aku lihat segala jenis binatang berkaki empat, dan binatang liar, dan binatang menjalar, dan burung-burung. Lalu aku mendengar suara berkata kepadaku, 'Bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah.' Tetapi aku berkata, 'Tidak Tuhan, tidak, sebab belum pernah sesuatu yang haram dan yang tidak tahir masuk ke dalam mulutku.' Akan tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, 'Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram.' Hal itu terjadi sampai 3 kali, lalu semuanya ditarik kembali ke langit. Dan seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah di mana kami menumpang. Mereka diutus kepadaku dari Kaisarea. Lalu kata Roh kepadaku, 'Pergi bersama mereka dengan tidak bimbang.' Dan ke-6 saudara ini menyertai aku. Kami masuk ke dalam rumah orang itu, dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri di dalam rumahnya dan berkata kepadanya, 'Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu.' Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Maka teringatlah aku akan perkataan Tuhan. Yohanes membaptis dengan air, tetapi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi jika Allah memberikan karunia-Nya kepada mereka, sama seperti kepada kita pada waktu kita mulai percaya kepada Yesus Kristus, bagaimanakah mungkin aku mencegah dia?" Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya, "Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup." Amin. Firman Tuhan. Dari bacaan kita pada saat ini, saya memberikan tema hidup umat dalam kendali Allah. Hidup umat dalam kendali Allah. Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, hidup dalam kendali Allah berarti hidup di bawah pengawasan Allah. Saya ambil contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni misalnya seorang anak kecil selalunya bergantung sepenuhnya kepada orang tuanya. Ketika ia lapar, pasti ia akan meminta orang lain mengambilkan makanan untuknya, entah itu ibunya, bapaknya, atau kakaknya yang dia suruh. Sekalipun makanan sudah ada di depannya, tinggal ditaruh ke piring untuk dimakan. Akan tetapi, ketika tidak ada orang yang dia lihat yang bisa dia suruh, ada 2 kemungkinan yang ia lakukan. Bagi anak yang terdidik,
orang tua oleh orang tuanya pertama mengambil makanannya sendiri lalu makan. Namun bagi anak yang malas, mereka tidak memakan dan lebih memilih puasa daripada mengambil makanannya sendiri, yang ujung-ujungnya penderitaan yang akan dialami. Karena berbagai penyakit akan mudah menyerang tubuhnya, seperti halnya ma dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, jika dikaitkan dengan kehidupan manusia, sering melakukan hal seperti yang contoh yang dilakukan oleh anak tersebut, yakni lebih memilih tidak makan daripada mengambil sendiri. Dalam hal ini, kita seringkali lebih mengutamakan kehendak kita sendiri tanpa mengikut sertakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita, yang ujung-ujungnya akan membawa suatu penderitaan bagi kita. Akan tetapi, ketika kita punya pengharapan yang kuat bahwa Tuhan selalu ada buat kita dalam berbagai macam hal yang kita alami, rasakan, lalui, dengar dan lihat, maka kita pasti akan bisa merasa kenyang dan merasa terpuaskan. Dalam bacaan kita pada saat ini hendak menjelaskan kepada kita mengenai kesaksian Petrus ketika ia membaptis Kornelius dan saudara-saudaranya yang merupakan orang-orang yang tak bersunat, dalam artian bahwa mereka adalah orang-orang yang belum mengenal Kristus. Tetapi mereka percaya bahwa Allah itu benar-benar ada, dan sementara Petrus berbicara bagi mereka ketika sudah bertemu dengannya, mereka kepenuhan Roh Kudus dan mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Adapun alasan dibalik pengakuan Petrus akan pelayanannya itu karena adanya kritikan dari teman sebangsanya yang mengatakan keberatannya mengapa Petrus sampai mau memasuki rumah orang-orang yang tak bersunat dan makan bersamanya. Perlu diketahui di sini bahwa orang-orang Yahudi merasa jijik bergaul dengan orang lain atau bukan orang Yahudi, karena bagi mereka hanyalah mereka sebagai pewaris kerajaan Allah, karena mereka adalah umat pilihan, sementara yang lain bukan umat pilihan. Akan tetapi, berkat penyertaan Roh Kudus bagi Petrus, sehingga ketika ia menjelaskan semua penglihatan yang dialaminya itu, orang-orang yang tadinya marah-marah jadi mengerti bahwa bukan hanya mereka yang akan dipilih Allah, melainkan semua orang akan dipilih Allah asalkan mau berserah diri kepada Allah. Dalam hal ini punya kerinduan untuk mengenal Allah lebih jauh lagi. Dalam ayatnya yang ke-18. Oleh karena itu, kita selaku umat yang telah dipilih oleh Allah, hendaklah kita menjadi contoh bagi saudara-saudara kita yang ada di luar sana dalam hal bertindak atau berperilaku, agar lewat tingkah dan perilaku kita yang baik,
mereka dapat menjadikannya contoh dalam mengarungi hidupnya masing-masing. Misalkan sebelumnya mereka selalu bermasalah dalam hal keluarganya atau yang lainnya. Akan tetapi ketika mereka melihat kita, ia akan mulai perlahan mengubah kebiasaan lamanya itu dan mau melakukan hal-hal yang baik pula. Akan tetapi ketika kita memperlihatkan sifat jelek kita selaku orang percaya kepada Kristus, sama seperti perilaku orang-orang yang tidak baik, maka bukan berkat yang kita alami, melainkan kutuk yang kita dapatkan dari orang lain. Oleh karena itu, marilah kita semua berbenah diri seperti seorang anak yang akan berusaha sendiri mencari makanannya, agar tidak lapar dan penyakit pun tidak menghampiri hidup kita. Dalam hal kita kendalikan hati, pikiran, dan perkataan kita supaya kita tidak jatuh dalam kegagalan. Dengan selalu menjadikan Allah sebagai pengawas atau pengendali bagi hidup kita ini, dengan selalu berjaga-jaga dari segala kewaspadaan, karena disitulah akan terpancar kehidupan. Dalam Amsal pasal 4 ayatnya yang ke-23 yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya Roh Kuduslah yang menguraikan firman-Nya ini dalam hati kita masing-masing, agar kita selalu punya kesadaran bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah titipan dari Tuhan yang akan kita kelola dengan baik, karena Tuhanlah pengendali hidup kita satu-satunya yang hidup. Amin.